Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu ya. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Bagus sekali, harus selalu siap. Sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Hadir semuanya ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin tanya tentang pembelajaran minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat? Ya, minggu lalu kita belajar tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur-unsur dalam cerpen. Nah, hari ini masih dalam satu topik yang sama, kita masih membahas tentang cerpen. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, beserta unsur-unsur dalam cerpen. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang, silakan lihat PowerPoint-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur cerpen. Nah, apa saja yang ada dalam struktur cerpen itu? Nah, silakan kalian simak PowerPoint yang sudah disediakan Bapak beserta contoh cerpen yang harus kalian amati. Nah, sebelum itu, sama seperti minggu lalu, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, silakan kalian amati dulu penjelasan serta masalah yang akan kita hadapi. Nanti di akhir pembelajaran kalian harus, atau perwakilan kelompok harus menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, langsung saja kalian amati PowerPoint dari Bapak. Nah, apa saja sifat struktur yang ada dalam cerpen itu? Nah, yang pertama ada abstrak. Nah, kalian lihat dan kalian amati cerpen yang sudah disediakan Bapak. Bapak akan jelaskan sedikit mengenai struktur dari cerpen. Apa saja struktur dari cerpen itu? Nah, struktur dari cerpen itu yang pertama ada abstrak. Nah, yang kedua ada orientasi. Yang ketiga ada komplikasi. Yang keempat ada evaluasi. Yang kelima ada resolusi. Dan yang terakhir ada koda. Untuk yang pertama abstrak. Nah, silakan kalian amati cerpen yang sudah disediakan Bapak. Abstrak. Kita mulai dengan pengertian abstrak dulu. Apa itu abstrak? Ada yang tahu? Silakan. Nah, jadi abstrak itu merupakan, kita lihat dalam cerpennya. Nah, jadi di abstrak ini kita lihat apa yang kalian lihat dan amati. Nah, ternyata pada abstrak ini memuat tentang gambaran umum dari sebuah teks cerita pendek. Yang kedua ada orientasi. Apa itu orientasi? Silakan, ada yang ingin berpendapat? Kita lihat dalam cerpennya paragraf 2, kita lihat paragraf 3, kita lihat. Nah, orientasi menjelaskan tentang apa? Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Jadi orientasi merupakan pengenalan dalam suatu cerita. Biasanya orientasi ini identik dengan pengenalan hal-hal yang berkaitan dengan cerita. Mulai dari pengenalan apa? Kita lihat cerpennya. Tokoh, latar, waktu, tempat, ataupun suasana yang digambarkan dalam cerita. Yang ketiga ada komplikasi. Kita sudah mendapatkan 2 pengertian dari struktur teks cerita pendek. Yang selanjutnya, yang ketiga ada komplikasi. Kalian lihat cerpennya, terus kalian amati, lalu berikan pengertian menurut hipotesis Anda, hipotesis kalian. Silakan.
di komplikasi ini ada apa? Kita lihat. Nah, urutan kejadian ya. Jadi di komplikasi ini berkaitan dengan urutan kejadian dengan sebab dan akibat. Pada bagian komplikasi akan terlihat berbagai watak. Nah, kita kan sudah lihat dalam cerpennya diceritakan watak-watak para tokoh dalam cerpen. Nah, itu merupakan bagian komplikasi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, komplikasi adalah struktur cerpen yang berisi urutan kejadian yang berkaitan dengan sebab dan akibat, serta pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan suasana yang ada dalam cerpen. Itu merupakan pengertian dari komplikasi. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, ada apa? Evaluasi. Jadi kalian lihat lagi cerpennya, kita akan menemukan pengertian dari cerpen. Apakah sudah kalian cermati? Pada paragraf selanjutnya ya. Nah, jadi di sini mulai terlihat konflik-konflik yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Jadi kita tarik kesimpulan, struktur cerpen evaluasi merupakan awal-awal munculnya konflik dalam cerita. Nah, itu merupakan pengertian dari evaluasi ya. Nah, Anda cermati lagi cerpen yang sudah Bapak contohkan tadi. Nah, selanjutnya ada yang kelima, ada resolusi. Nah, di evaluasi kan kita sudah melihat titik permasalahan yang muncul. Kita lihat resolusi ini apa. Anda amati cerpennya, Anda tarik kesimpulan mengenai apa itu resolusi. Nah, baik. Jadi resolusi merupakan penyelesaian yang dapat dari konflik ya. Jadi resolusi ini merupakan kebalikan dari evaluasi. Kalau evaluasi kita sudah melihat permasalahannya. Nah, di resolusi ini kita dalam cerita sudah ditemukan titik terang dari penyelesaian masalahnya. Ya, itu merupakan pengertian dari resolusi. Yang selanjutnya, nah yang terakhir, struktur dari cerpen itu ada koda. Nah, silakan kalian cermati paragraf terakhir dari cerpen yang Bapak contohkan. Nah, di paragraf ini terlihat apa? Nah, jadi benar ya, di paragraf terakhir ini memuat tentang amanat dari si pembaca kepada si penulis. Jadi kita tarik kesimpulan, koda itu apa? Amanat dari penulis kepada pembaca yang terdapat pada teks cerita pendek. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui struktur-struktur dari teks cerpen. Ternyata struktur teks cerpen itu ada 6. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari struktur dari cerpen, kita akan mempelajari bahas tentang gaya bahasa dalam cerpen atau unsur-unsur kebahasaan dalam cerpen. Nah, apa saja yang ada dalam unsur kebahasaan yang ada dalam cerpen? Nah, yang pertama itu ada peribahasa. Bapak berikan contoh ya. Ini merupakan contoh dari peribahasa. Jadi, apa itu peribahasa? Jadi, peribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung pengertian tertentu, bidal atau pepatah. Kita sudah lihat contoh dari PowerPoint, itu merupakan
pepatah ya, jadi termasuk ke dalam peribahasa. Merupakan unsur kebahasaan yang pertama dari cerpen. Yang kedua ada ungkapan. Nah, apa saja yang ada di ungkapan? Bapak contohkan ya. Kalimat pertama. Kegiatan ini, yang pertama, terciptanya keamanan lingkungan merupakan batu loncatan yang kokoh bagi terciptanya keamanan regional dan nasional. Nah, ini merupakan ungkapan ya. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah merupakan landasan ya. Apa beri contoh lagi? Kegiatan ini dapat membuka hati berbagai pihak. Jadi ungkapan ini merupakan pengertiannya adalah berarti sadar. Itu merupakan contoh dari ungkapan. Nah, yang pertama ada yang Bapak berikan contoh lagi. Dokter spesialis itu sudah banyak makan garam. Nah, ini merupakan contoh ungkapan. Nah, yang bukan contoh ungkapan itu ada nomor 2. Silakan bacakan. Pak Doni, hipertensi, tidak diperbolehkan makan garam. Itu bukan merupakan ungkapan. Jadi ungkapan itu kita tarik kesimpulan adalah silakan. Jadi ungkapan itu merupakan kelompok kata untuk menyatakan sesuatu maksud dalam arti kias atau bukan arti yang sesungguhnya. Nah, itu merupakan pengertian dari ungkapan. Selanjutnya struktur bahasa yang terakhir ada apa? Majas. Jadi majas itu apa pengertiannya? Silakan. Jadi kita sudah lihat contohnya. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinasi. Nah, banyak sekali ya banyak sekali kategori dari majas ini. Nah, itu merupakan pengertian dari unsur kebahasaan yang ada dalam cerita pendek. Nah, sekarang kalian atau kelompok kalian mengamati lembar jawaban yang sudah disediakan, lembar soal yang sudah disediakan oleh Bapak. Kalian amati, kalian kerjakan. Nah, penilaian dari Bapak, kalian harus aktif dalam kelompok, berpartisipasi, serta dapat berargumen secara pribadi. Setelah selesai, kalian atau perwakilan mempresentasikan hasil dari jawaban kalian di depan kelas masing-masing kelompok. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Bapak ingatkan lagi mengenai pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari tentang struktur cerpen dan unsur kebahasaan cerpen. Nah, di struktur cerpen kita sudah mengenal 6 struktur cerpen. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Lalu unsur kebahasaan yang ada dalam cerpen itu ada peribahasa, ungkapan, dan majas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.